Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nina dan untuk video kali ini kita akan membahas simulasi order to cash atau O2C dan CRM di Odoo 16. Nah, sebelum itu terdapat skenario yang akan mungkin lebih memudahkan kita dalam melakukan simulasi order to cash. Berikut adalah skenarionya. Nah, untuk alur simulasi O2Cash dan CRM ini terdapat ada 7 tahap. Yang pertama adalah terdapat PT Twice yang memiliki beberapa leads. Nah, PT Twice adalah PT yang telah mengadakan sebuah event di mana event ini dihadiri oleh perusahaan-perusahaan lain, dan pada saat event tersebut, perusahaan-perusahaan lain tersebut memberikan kontak dari perusahaan mereka karena memang memiliki ketertarikan dari produk PT Twice. Oleh karena itu, PT Twice memiliki beberapa leads atau calon pelanggan atau customer. Setelah itu, untuk para leads yang tadi sudah dimiliki oleh PT Twice, nantinya akan berubah menjadi opportunity. Nah, untuk leads-nya sendiri, saya akan membuat 3 leads. Nah, selanjutnya leads tersebut akan berubah menjadi opportunity, di mana opportunity ini terjadi apabila memang antara kedua belah pihak, yaitu pihak PT Twice dan pihak leads-nya memiliki kebutuhan dan match. Jadi leads-nya memang membutuhkan dan PT Twice bisa memberikan, dan keduanya memiliki opportunity, memiliki tingkat persentase yang besar untuk terjadinya transaksi. Nah, selanjutnya PT Twice akan menerbitkan quotation yang selanjutnya akan dikirim kepada leads tersebut, dan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui quotation tersebut, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan sales order sebagai bukti adanya transaksi penjualan dari PT Twice. Nah, selanjutnya apabila telah terjadi penerbitan sales order, maka PT Twice harus mendelivery barang atau mengirimkan barang kepada customer yang sudah menjadi customer, dan customer akan menerima barang tersebut. Nah, apabila telah diterima, maka akan ada penerbitan customer invoice dari PT Twice untuk menagih penjualan yang telah dilakukannya. Nah, selanjutnya untuk customer akan melakukan pembayaran berdasarkan tagihannya, dan PT Twice akan menerima bayaran tersebut atau PT Twice akan menerima cash in. Nah, baik, untuk leads-nya sendiri, saya di sini terdapat 3 leads dari event yang namanya Event Mama 2023, di mana untuk perusahaan-perusahaannya ada 3. Yang pertama, ada PT New Jeans, lalu kedua PT Stacy, lalu yang ketiga ada PT Itzy. Di sini ada nama dan email, serta produk-produk yang diminati atau produk PT Twice yang diinginkan oleh perusahaan atau dibutuhkan oleh perusahaan PT New Jeans, Stacy, dan Itzy. Nah, untuk leads atau calon pelanggan tersebut nantinya akan menjadi opportunity. Nah, untuk opportunity ini saya hanya akan melanjutkan dengan PT New Jeans saja, karena PT Stacy dan PT Itzy akan menjadi loss karena tidak ada follow up dari kedua belah pihak dan tidak ada match untuk terjadinya transaksi. Oleh karena itu, hanya PT New Jeans yang memang telah menghubungi PT Twice beberapa kali, dan sudah sepertinya persentase untuk terjadinya transaksi semakin besar. Jadi di sini untuk opportunity-nya hanya untuk PT New Jeans, di mana kebutuhan PT New Jeans ini adalah large cabinet dengan kuantitasnya sebanyak 11 buah. Nah, untuk selanjutnya, maka kita langsung saja mencoba di Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk di database yang saya inginkan, dan terlihat bahwa terdapat modul-modul yang sudah saya install. Nah, memang modul-modul ini dibutuhkan dalam melakukan simulasi order to cash dan CRM ini. Jadi, bagi yang belum menginstal, maka install terlebih dahulu. Jadi di sini ada modul sales, invoicing, CRM, inventory, dan purchase. Jadi
modul-modul tersebut bisa di-install terlebih dahulu. Oke, selanjutnya setelah menginstal modul-modul tersebut, kita juga perlu menyediakan atau membuat 4 user berbeda, yakni di sini saya telah menyediakan 4 user berbeda. Yang pertama ada untuk warehouse user, lalu kedua adalah finance user, lalu ketiga adalah sales user, dan keempat adalah CRM user. Ketiga user tersebut bisa dibuat terlebih dahulu. Nah, apabila belum membuatnya, bisa kembali ke video saya sebelumnya. Oke, mungkin sesuai dengan skenario yang tadi saya buat, maka kita pertama-tama adalah membuat leads atau opportunity. Maka hal tersebut karena berhubungan dengan calon pelanggan, maka kita akan menggunakan CRM user, yaitu Customer Relationship Management. Jadi kita di sini sudah masuk ke CRM user, lalu langsung saja masuk ke modul CRM. Home menu dan klik modul CRM. Nah, selanjutnya di sini terdapat, ini bisa di-remove saja. Nah, selanjutnya di sini terdapat New Qualified Proposition 1 dan stage-stage yang bisa ditambahkan. Pertama, kita akan membuat leads atau opportunity, maka kita bisa klik create di sini. Nah, di sini untuk organisasinya, kita bisa masukkan organisasi yang tadi sesuai dengan skenario PT. Nah, di sini PT New Jeans. Opportunity-nya adalah tadi large cabinet, proyek super. Kita langsung saja proyek super. Large cabinet 11. Untuk emailnya daniel.com, daniel@com, dan phone number-nya bisa diisi, lalu expected revenue-nya, ini kita coba isi aja sebanyak 10.000. Langsung di-add. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan coba untuk membuat lagi. Oh ya, di sini bisa priority-nya bisa kita set, mungkin kita langsung priority-nya very high. Selanjutnya kita untuk PT Stacy. Nah, PT Stacy opportunity saja, lalu untuk expected revenue-nya kita bisa 2.000 saja, add. Lalu selanjutnya ada PT ITZY. Lalu ini sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Lalu ini 15. 1.500. Oke, langsung add. Nah, di sini bisa dilihat bahwa telah terdapat 3 leads atau opportunity. Di sini kita bisa atur untuk priority-nya. Nah, di sini kita coba priority-nya high aja. Nah, karena setelah melakukan follow up dan setelah dilakukan komunikasi dari PT Twice maupun dari PT ITZY, terdapat kendala, misalkan ada PT ITZY tidak jadi ingin membeli karena memang menurut PT ITZY barangnya terlalu ekspensif atau terlalu mahal. Atau dari PT Stacy, mungkin kemarin barangnya memang ada, tapi setelah itu barangnya sudah tidak ada karena mungkin stoknya sedang habis dan PT Stacy ini membutuhkan dengan cepat, maka memang terjadi loss dari pelanggan tersebut. Maka di sini kita bisa menandai bahwa mereka telah loss. Pertama PT ITZY terlebih dahulu, kita bisa klik mark as loss. Jadi untuk lead ini kita bisa menandai bahwa dia telah loss. Nah, di sini bisa kita, untuk PT ITZY mungkin kita too expensive atau terlalu mahal, maka kita submit. Untuk alasannya, submit. Oke, jadi di sini opportunity-nya menjadi loss. Lalu selanjutnya, untuk PT Stacy sendiri juga loss. Nah, di sini kita bisa masukin alasannya karena not enough stock, karena memang PT Stacy ini membutuhkan banyak barang dengan waktu yang periode waktu yang singkat dan
PT Twice tidak mampu untuk memprovide hal tersebut, maka tidak terjadi opportunity antara PT Stacy ke PT Twice. Jadi kita bisa langsung submit saja alasannya. Nah, di sini juga loss. Nah, untuk selanjutnya, karena proyek super large cabinet ini memang dari PT New Jeans sendiri itu telah melakukan komunikasi berulang dengan PT Twice, maka probabilitasnya semakin besar, jadi kita bisa mengatur di sini probabilitasnya mungkin 90% akan terjadi penjualan atau terjadi transaksi jual beli, dan di sini untuk 100%-nya kita bisa ganti ke sales user ya, karena kita tadi udah punya sales user. Untuk teksnya sendiri karena produk, jadi kita bisa masukin produk. Nah, kalau kita save. Oke, di sini loading. Nah, oke. Sekarang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, karena ini masih opportunity, maka kita selanjutnya akan membuat quotation atau penawaran kepada PT New Jeans atas barang yang mereka inginkan. Jadi kita bisa create new quotation. Terus ini customer-nya PT New Jeans. Selanjutnya untuk expiration-nya bisa kita tuliskan untuk 1 bulan ke depan. Kita bisa langsung tuliskan aja. Contoh saja, prosesnya dalam USD, dan payment-nya bisa immediate payment karena langsung mau dibayar. Untuk produknya, karena tadi large cabinet, maka kita cari large cabinet. Untuk quantity-nya kita ambil 11, unit price-nya 320, sudah benar, dan mungkin kita akan menambahkan teks. Ya udah, kita masukin teks besar 15%. Nah, apabila sudah yakin, langsung saja klik create. Nah, di sini loading terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke sales user. Nah, selanjutnya kita masuk di sales user dan coba masuk pada modul sales. Nah, di sini terlihat bahwa di sini terlihat bahwa telah terjadi atau telah terdapat quotation dari yang tadi kita buat. Kita klik. Nah, sales order sudah di-create oleh CRM user tadi, dan di sini kita akan coba mengirimkan quotation tersebut ke PT New Jeans. Jadi send by email. Oke, di sini ada pop-up untuk emailnya, dan apabila diperlukan penyesuaian, bisa edit saja body emailnya, namun karena ini contoh, jadi kita langsung send saja. Nah, selanjutnya untuk PT dari New Jeans akan melakukan review, dan apabila sudah sepakat, maka selanjutnya sales user akan mengkonfirmasikan sehingga quotation-nya akan berubah menjadi sales order. Nah, di sini sudah berubah juga, jadi quotation sign-nya berubah status menjadi sales order. Oke, karena telah terjadi penerbitan sales order, maka selanjutnya PT Twice akan melakukan pengiriman barang. Nah, untuk hal tersebut, maka akan diatur atau dikelola oleh warehouse user untuk bagian inventory-nya. Nah, sini kita masuk pada warehouse user, masuk saja langsung ke modul inventory. Nah, karena kita akan mendelivery, maka kita masuk ke delivery orders-nya. Jadi di sini kita mencari delivery orders sesuai dengan sales order yang tadi sudah dibuat. Di sini kita coba cari, dan ini. Oke, nah di sini bisa dicek kembali. Nah, benar large cabinet sebanyak 11. Nah, untuk itu di sini statusnya sudah ready untuk dikirimkan, maka kita akan langsung saja mengkonfirmasi pengiriman. Jadi kita bisa langsung, karena kita akan langsung mengirimkan 11, maka kita langsung isi dannya 11.
dan kita langsung saja klik validate untuk memvalidasinya. Oke, di sini pengiriman telah dilakukan dan statusnya sudah done. Selanjutnya, karena setelah terjadi pengiriman, maka akan diterbitkan customer invoice. Nah, customer invoice ini akan diterbitkan melalui sales user karena terkait dengan penjualan. Nah, kita kembali ke sales user. Nah, di sini bisa dilihat bahwa create invoice-nya masih berwarna putih, tapi kita coba reload. Nah, sekarang sudah berubah warna menjadi warna ungu dan kita langsung saja klik untuk membuat invoice-nya. Nah, untuk di sini invoice-nya kita pakai regular invoice saja karena kita tidak ada untuk DP dan beberapa hal lainnya. Maka langsung create dan view invoice. Nah, di sini jurnal entry-nya sudah dibuat draft-nya dan untuk itu kita perlu melakukan konfirmasi kepada finance untuk terjadi pencatatan dan untuk finance sendiri akan melakukan penerimaan pembayaran dari PT New Jeans. Oleh karena itu kita lanjut melalui finance user. Oke, sini finance user, kita masuk modul invoicing. Nah, di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa invoice pada Odoo. Nah, untuk itu kita perlu mencari invoice yang sesuai dengan invoice yang tadi kita buat. Nah, karena hari ini yang ini ya. Nah, di sini terlihat bahwa di sini untuk produknya large cabinet benar dan kuantitinya 11. Oke. Berarti kita langsung saja untuk konfirmasi terkait dengan journal entry-nya. Jadi kita langsung confirm untuk memposted journal entry-nya. Nah, sekarang statusnya berubah dari draft menjadi posted. Selanjutnya, karena dari PT New Jeans membayar, maka kita perlu melakukan penerimaan pembayaran. Jadi kita bisa register payment. Nah, untuk jurnal sendiri karena PT New Jeans itu membayar menggunakan bank, jadi kita masukkan bank dan bisa dilihat bahwa payment-nya dilakukan pada hari ini dan invoice-nya sesuai dengan invoice yang sesuai dengan draft invoice tadi. Jadi kita langsung saja create payment untuk mengonfirmasi pembayarannya. Nah, di sini sudah terlihat di sebelah kanan ada tulisan paid di mana ini menandakan bahwa invoice-nya telah dibayarkan dan menandakan bahwa order to cash sudah selesai kita lakukan karena kita sudah melakukan dari CRM di mana leads, pengelolaan leads sampai dengan adanya cash in, yaitu di sini sudah terbayarkan. Oh ya, terakhir, karena PT New Jeans untuk proyek Super Large Cabinet 11 ini telah berhasil menjadi transaksi dan PT New Jeans telah berhasil menjadi customer dari PT Twice, maka kita akan mark menjadi one karena memang telah dimenangkan. Jadi yang tadinya leads masih calon menjadi pelanggan. Jadi kita langsung mark as one aja. Sekarang berarti opportunity yang tadi proyek Super Large Cabinet 11 ini telah dimenangkan. Oleh karena itu, sini opportunity-nya one. Sekian dari saya terkait dengan simulasi order to cash dan CRM. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga membantu.